Alright guys, welcome back again with me di channel @japsdragneils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. Dan juga buat viewer-viewer baru, thank you banget guys ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Oke, untuk lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya ketika gua udah upload konten yang terbaru, kalian bisa langsung update dan tentunya bisa langsung nonton. Oke, setelah dua konten dengan tema rutinitas, kali ini gua mau melanjutkan konten adu mekanik. Kalau nggak salah part yang keempat atau yang kelima, agak lupa juga sih gua. Sebelum arenanya ganti ya, sebelum season arenanya ganti, di sini gua mau langsung aja ngepush. Lebih tepatnya ngepush ke trofi atau ke master arena yang ketiga, trofi 12.000. Dan untuk naga yang gua pakai, tentunya gua bisa pakai Arcana Judgment, kemudian Harpy Plasma, dan juga Summon Dragon. Karena di arena ini, di Master Arena yang kedua, rulesnya bisa pakai Arcana Judgment lah ya. Elemen soulnya dibebasin sehingga gua bisa pakai Arcana Judgment. Setelah part yang sebelumnya itu full pakai Master Karma semua kan. 3 konten ya, 3 konten full pakai Master Karma semua, sedangkan yang lain masih belum kebagian anjir. Maka dari itu di sini gua lanjutin buat part adu mekaniknya biar agak ada variasinya lah ya. Oke, lanjut ke arena. Ya, kalau bisa make seri Arcana, apalagi Arcana Judgment, itu mekaniknya nggak terlalu ribet. Beda sama make naga-naga yang skillnya cenderung ke damage atau cenderung ke support, itu agak ada variasinya buat mainin mekanik. Kalau pakai Arcana Judgment gini simple coy. Mekaniknya itu simple. Kalian tinggal ngehit aja, atau kalau dapet giliran kedua ya habis kena damage, kalian bisa ngeheal pakai skill satunya Arcana Judgment. Setelah dia cooldown, tinggal dioper aja, jangan dipakai, biar dia nggak terlalu banyak kena damage ya. Tinggal digeser aja ke naga yang lain sehingga cooldownnya bisa selesai, baru dipakai lagi skillnya. Intinya gitu aja sih. Pakai Arcana Judgment itu simple banget. Kena damage tinggal ngeheal, kemudian damage-nya juga lumayan sakit dan juga nyebar ke semua musuh ya. Jadi kalau menurut gua pribadi, Arcana Judgment itu merupakan naga heroic VIP yang skillnya itu bener-bener stabil banget gitu loh. Damage-nya ada, supportnya ada, heal-nya juga ada. Itu yang menurut gua dia merupakan naga heroic VIP dengan skill yang paling stabil, dengan catatan asal nggak ketemu counternya. Counternya apa bang? Ada 2 counter buat Arcana Judgment.
Yang pertama counter mutlaknya, dan yang kedua adalah counter semi yang nggak bener-bener nge-counter gitulah. Oke, yang pertama gua bahas counter utamanya ya. Seri Arcana, lebih tepatnya Arcana generasi kedua atau Arcana Judgment-nya sendiri, itu bisa di counter sama seri Spiked. Kok bisa bang? Kenapa kok ke counter sama seri Spiked bang? Karena seri Spiked itu skillnya adalah bisa mengembalikan damage yang diterima ke musuh. Dan juga kalau buat Spiked Pegasus, dia bisa mengaktifkan sebuah tameng di mana dia bakalan kebal, kemudian dia bisa memantulkan damage-nya kembali ke musuh. Dan damage yang dipantulkan itu benar-benar 100% damage yang diterima. Anjir, ada tokek. Ya, itu buat counter mutlaknya ya. Counter mutlak itu udah ada beberapa versi. Yang pertama, Harpy Plasma atau seri Plasma itu mengcounter semua seri dengan skill Lich Fang, mulai dari Corrupted dan juga Vampir. Itu buat Plasma. Kemudian yang kedua ada seri Quantum. Quantum adalah counter mutlak buat seri Karma, di mana salah satu skillnya Quantum itu tidak bisa kena dodge buat Karma ya. Damage-nya bener-bener bakalan jebol, bener-bener bakalan tembus dan nggak bisa di dodge. Oke, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga Arcana, kebalik ya. Sedangkan yang ketiga adalah seri Spiked yang bisa mengcounter seri Arcana. Nggak semua Arcana, lebih tepatnya Arcana generasi kedua dan Arcana Judgment yang mempunyai skill multi-hit dan juga nyebar damage-nya ke belakang atau ke semua musuh. Itu counter mutlak. Kemudian semi counter atau counter yang nggak bener-bener nge-counter lah, cuma setengah-setengah gitu lah ya, adalah Karma. Karma bisa mengcounter Arcana coy. Nge-counternya gimana bang? Karena skill Arcana multi hit ya, catet ya, karena skillnya adalah multi hit, sehingga kemungkinan dia kena dodge sama Karma itu jauh lebih besar karena hitnya itu berkali-kali. Makanya damage-nya nggak bisa tembus semua, damage-nya nggak bisa masuk semua, dan kemudian dia kena dodge sehingga Karmanya bisa ngasih damage kritikal. Oke, itu adalah dua counter Arcana Judgment yang tentunya perlu kalian ketahui. Dan di sini gua ada satu trik ya, lebih tepatnya satu trik yang bisa kalian pakai ketika ada musuh yang punya naga redemption dengan skill reincarnation yang bisa menghidupkan temannya kembali. Oke, di sini ada redemption malis yang darahnya udah bener-bener sekarat. Trik yang bakalan gua kasih adalah gimana caranya supaya redemptionnya musuh itu nggak ngasih atau nggak ngidupin temennya. Tinggal kasih aja damage yang bisa nyebar ke belakang sehingga dia langsung hilang. Dia nggak ngidupin temennya karena dia nggak dapet giliran main. Sehingga skillnya nggak bakalan aktif, nggak bakalan bisa dia gunakan. Oke, itu merupakan salah satu tips and trick ya ketika kalian melawan redemption dengan skill reincarnation.
Oke, karena kontennya adu mekanik, jadi di sini gua langsung aja cepatkan bayar buat mereset cooldown arena supaya attack-nya bisa lebih banyak. Ronde kedua lah ya. Nah, ini musuhnya ada redemption lagi kan. Tinggal gampang coy, cicil-cicil aja pakai skillnya Arcana Judgment yang dia bisa ngehit ke semua musuh ya, ke belakang-belakangnya. Yang jelas asalkan redemptionnya nggak dapat giliran, dia juga nggak bakalan bisa aktifin skillnya. Oke, seperti yang gua contohin di battle sebelumnya, tinggal di skill aja pakai Harpy Howl yang damage-nya, sisa damage-nya bakalan kena ke musuh yang belum dapat giliran, sehingga redemption malisnya dia nggak dapat giliran main. Kalau udah nggak dapat giliran main, otomatis dia juga nggak bisa aktifin skillnya. Itu juga bisa jadi pelajaran buat kalian kalau make redemption, jangan sampai ketemu Arcana, jangan sampai ketemu Harpy Plasma, Quantum Wormhole. Yang penting yang skillnya bisa tembus ke belakang-belakangnya, itu kalau bisa jangan kalian pakai ketika ketemu naga itu, karena bisa dicicil pakai skillnya, sehingga redemption kalian nggak bakalan dapat giliran, nggak bakalan dapat giliran main coy, no lap dia. Terus gimana kalau kita yang make redemption bang? Simpelnya gini, gua kasih contoh sederhananya aja ya. Kalau kalian make redemption, ketemu Arcana Judgment atau Harpy Plasma atau Quantum Wormhole atau BGV, itu simple aja sebenarnya. Sebelum dia meninggal, sebelum dia mokat, itu harus kalian manfaatkan pasifnya. Harus kalian manfaatkan skill reincarnation-nya. Karena skill itu nggak cuman ngidupin naga. Ya, karena skillnya itu nggak cuman ngidupin naga. Kalau naga kalian ketiga-tiganya masih full, darahnya masih, bukan darahnya ya. Ketika naga kalian belum meninggoy, masih komplit, itu bisa kalian pakai buat nge-heal. Reincarnation, skill reincarnation-nya itu bisa kalian manfaatkan buat ngasih darah ke naga yang paling sekarat. Jadi intinya sebelum redemption kalian meninggal, itu kalian harus manfaatin skillnya. Jangan sampai dia meninggal duluan. Sekalinya dia meninggal duluan, udah nggak kepake lagi skillnya. Itu kelemahan redemption juga ya. Itu bisa dibilang salah satu kelemahan dari redemption yang punya skill reincarnation. Itu juga bisa kalian pakai patokan supaya bisa lebih optimal. Skill-skill yang kalian keluarin itu supaya bisa lebih optimal, supaya kepake, nggak sia-sia gitu aja. Itu penting banget sih kalau menurut gua. Kecuali ya, ini dalam kata kecuali kalau ketemu musuh yang skillnya biasa-biasa aja, nggak punya skill aktif, nggak punya skill yang nyebar damage-nya, itu nggak perlu kalian terapin. Redemption-nya bisa kalian simpen di slot ketiga. Kalian pakainya ketika salah satu naga terkuat kalian meninggal, itu baru kalian bisa manfaatin skill reincarnation-nya. Tapi kalau ketemunya Arcana Judgment, Harpy Plasma, Quantum Wormhole,
Ya, perlu kalian waspadailah supaya nggak sia-sia. Supaya dia tidak meninggal dengan sia-sia. Oke, itu aja salah satu atau beberapa tips yang bisa gua sampaikan di konten adu mekanik kali ini. Ya, gua berharap semoga aja tips and triknya bakalan bisa kalian pakai lah ya. Semoga kalian bisa paham dan bisa kalian terapkan ketika kalian battle, ketika ketemu redemption, ketika make redemption, ketika make arcana. Itu semoga bisa kalian terapkan lah. Sayangnya di arena kali ini, di Master Arena kedua, nggak ada Spiked Pegasus, sehingga nggak bisa gua praktekin langsung gimana ketika Spiked Pegasus kena damage Arcana skill yang pertama. Itu efeknya bakalan gimana, nggak bisa gua contohin ya, sorry banget. Sekarang juga udah nggak ada kan battle yang sama pertemanan Facebook, battle yang sama temen sendiri gitulah. Itu sekarang kan udah nggak bisa. Jadi mau bener-bener review skill, review counter, itu nggak bisa bener-bener gua kasih contoh. Semoga kalian bisa paham lah sama penjelasan gua yang berantakan ini ya. Semoga kalian bisa ngerti lah ya. Oke, dan di sini gua bisa gacha-gacha Chess Arena Showdown. Niatnya gua pengen ngeborong totemnya sih. Cuman masalahnya gems gua nggak sebanyak yang kemarin ya. Gara-gara tax gems gua ada beberapa yang nggak masuk, sehingga mau nggak mau gua harus ngirit sampai nanti dapet tax gems lagi. Ya, rencananya nanti juga bakalan nyoba-nyoba ngambil tax. Barangkali ada yang bisa gua kerjain kan, lumayan buat nabung-nabung persiapan maraton coy. Yang paling penting itu persiapan maraton, karena jadwalnya itu maratonnya Redemption Norn. Pastinya bakalan banyak banget yang pengen dapetin, dan persaingan balapannya juga pastinya bakalan kenceng dan ketat banget. Oke, buat konten part adu mekanik kali ini cukup sampai di sini aja ya. Semoga beberapa pesan, beberapa tips and trick dari gua bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di arena battle. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Thank you buat semuanya. See you next content, see you next episode, and bye bye.